Mbak Nan. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Nah Mbak Nan, siang hari ini sebelum kita melakukan praktek coaching ya Pak, saya akan melakukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian kita hari ini Pak. Jadi saya akan menyampaikan rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati nanti Pak, sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, kemudian bagaimana nanti seorang coachee-nya merespon atau menanggapi setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak selaku coach-nya nanti ya. Nah, kemudian nanti Bapak juga ketika praktek coachingnya jangan lupa ya nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching itu sendiri. Bapak sudah mengetahui Pak prinsip dari coaching itu kan ada kemitraan, kemudian yang lainnya ya Pak. Bapak tentu jauh lebih sudah mampu memahaminya. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama Pak, yang ingin saya tanyakan sama Bapak, kira-kira nanti dalam praktek coaching yang akan Bapak lakukan, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan pada proses praktek coaching nanti Pak? Oke, insya Allah saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Ya. Yang pertama adalah mendengarkan aktif mendengarkan ya. Kemudian kehadiran penuh. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang insya Allah akan saya kembangkan. Iya, mantap ya Pak. Jadi semua kompetensi dari proses coaching itu Bapak akan mencoba untuk mempraktekannya ya Pak. Nah, tapi kira-kira Pak, dari ketiga kompetensi tersebut, mulai dari mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot, nah yang ingin spesifik lebih dikuatkan Pak dari praktek ini mana ya yang ingin diobservasi nanti sama saya? Paling di kehadiran penuh ya Pak. Karena kan di kehadiran penuh itu kadang orang mendengarkan tapi tidak fokus gitu. Seperti itu. Saya akan lebih menguatkan di yang kehadiran penuh. Kehadiran penuh, iya. Nah, kira-kira indikatornya ya bagaimana yang diinginkan oleh Bapak nanti dalam proses coaching sehingga bisa dikatakan bahwa kompetensi itu sudah dapat dilakukan oleh Pak Hanan itu sendiri. Jadi saya nanti mengharapkan ketika coaching itu antara coach dan coaching itu bisa bersinergi ya, kemudian aktif dan saling merespon gitu kan. Itu dalam kehadiran penuh gitu kan. Jadi karena adanya kehadiran penuh, Bapak jadi sebagai coach bisa lebih fokus sehingga terjadi percakapan. Simbiosisnya ada di sana gitu kan. Ya Bapak, demikian dulu yang bisa saya sampaikan dalam tahapan pra-observasinya kali ini. Silakan sekarang Bapak selanjutnya melakukan praktek coaching beserta coachingnya nanti. Selamat menjalankan tugas sebagai coach. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, saya sangat sehat sekali Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah luar biasa, sehat juga gitu. Nah, saya dengar katanya Ibu mau ada yang diobrolkan ya? Iya Pak, betul sekali. Akhir-akhir ini saya emang punya masalah ya, kalau disebutkan masalah sebetulnya yang mengganggu pikiran saya, terutama di sekolah saya Pak. Jadi kan sekolah saya itu sekolah baru ya Pak. Kebetulan baru 1 tahun Pak berdirinya. Baru banget ya. Dan itu juga kebetulannya di Kecamatan Mangkubumi. Sekolah SLB itu pendidikan khusus itu ini juga yang baru pertama kali gitu. Oh, sekolah SLB ya? Iya, sekolah pendidikan khusus. Nah, jadi warga-warga Mangkubumi itu belum tahu kalau sekarang itu sudah berdiri sekolah yang baru gitu Pak. Jadi sekarang ini sekolah saya kalau masalah gurunya banyak, tapi muridnya kurang gitu Pak. Karena mungkin itu tadi karena belum tahu belum tahu kalau sekarang itu sudah berdiri untuk anak-anak disabilitas gitu Pak. Oke,
kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Jadi saya itu pengen mendapatkan solusi ya Pak untuk sekolah saya yang baru. Kepengennya itu warga masyarakat di Mangkubumi itu tahu bahwa ada pendidikan khusus. Karena saya melihat di data setelah minta ke dinas sosial itu banyak ternyata anak-anak disabilitas. Banyak ya, karena banyak dan luas juga ternyata. Tetapi yang masuk ke saya itu, ke sekolah saya itu baru sedikit, baru 20% lah Pak dari lihat di data-data dinas sosial. Itu baru sedikit banget ya, 20% ya, tidak nyampe 50 juga ya. Iya. Oke. Kemudian kira-kira usaha apa yang sudah Ibu lakukan untuk mensosialisasikan sekolah Ibu itu ke masyarakat? Nah kalau usahanya itu karena saya juga baru ya Pak di lingkungan masyarakat itu, saya ini sementara baru ke yang dekat-dekat saja gitu. Jadi ngasih tahu ke Pak RT, ke Pak RW bahwa di sekolah bahwa di Kecamatan Mangkubumi itu ada sekolah khusus. Dan kebetulan setelah saya berbicara ke Pak RT dan ke Pak RW itu betul sekali Pak, banyak disabilitas yang disimpan di rumahnya saja. Itu terbukti 15 tahun anak itu disabilitas belum mengenal sekolah karena mereka mau dimasukkan ke SD takut dibully gitu kan ya Pak ya. Mau disekolahkan ke yang normal anaknya tidak mampu. Makanya banyak sekali yang disimpan aja gitu di rumahnya. Kasihan juga ya Pak. Iya itu. Nah tadi kan Ibu sudah ada usaha ya. Apa usaha itu tersebut dari mulut ke mulut atau sudah menggunakan media masalah atau misalkan media cetak dan media yang lainnya? Untuk sementara ini masih mulut ke mulut sih Pak, karena mungkin baru juga ya, baru ke Pak RT saja, ke Pak RW, belum meluas gitu Pak, belum di media sosial. Nah kira-kira usaha Ibu yang sudah dilakukan ya, kalau misalkan di levelkan gitu ya, dilevelkan, kira-kira usaha Ibu tuh berada di level berapa? Kalau menurut saya, jujur ya Pak, itu kalau dilevelkan masih minim, masih di angka 4 lah Pak, karena belum mengumumkan ke kecamatan, skala yang besar, belum mengadakan juga perkumpulan atau sosialisasi di daerah itu. Masih 4 lah Pak, masih minim sekali. Oke, berarti tadi kan Ibu mengutarakan levelnya kira-kira masih 4 gitu. Nah kira-kira dari percakapan kita ini Ibu menginginkan level berapa nanti supaya sekolah Ibu itu bisa tersosialisasikan ke masyarakat? Ya, kalau untuk harapan dan keinginan itu saya di poin 8 lah. Syukur-syukur juga bisa di 9 ya Pak ya. Luar biasa ya. Bisa sampai 9 sehingga masyarakat itu bisa tahu gitu. Jadi tidak ada lagi anak disabilitas yang tidak disekolahkan, tidak lagi anak-anak yang belum mempunyai haknya untuk sama dengan orang lain untuk sekolah gitu Pak. Karena beda ya. Iya, karena beda anak disabilitas. Itu mungkin Pak keinginannya 8, 9 sehingga tidak ada lagi anak yang disabilitas tidak sekolah gitu karena tidak ada wadahnya. Nah tadi kan Ibu mensosialisasikannya baru dari mulut ke mulut. Kira-kira kedepannya strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk mensosialisasikan ini? Untuk strategi saya juga sudah terpikir ya Pak, cuma belum terrealisasikan dengan baik. Saya mungkin pertamanya akan mendiskusikan dulu dengan sesama guru, mungkin untuk mengadakan bahwa sosialisasi bahwa sudah berdiri sekolah SLB, lalu meminta dukungan kepada atasan. Terus juga barulah kita mengadakan sosialisasi di kecamatan atau di desa-desa yang terdekat gitu. Iya. Berarti sebelumnya Ibu sudah merencanakan strategi lain ya, cuman belum terrealisasi atau belum terlaksana gitu kan. Nah kira-kira dalam merealisasikan hal tersebut ada hambatan nggak yang Ibu rasakan? Ada, tentunya ada Pak. Yang paling utamanya itu adalah saya juga karena baru, jadi baru kepalanya itu baru PLT sehingga tidak setiap hari datang ke sekolahnya. PLT ya jadi gitu.
ketika ada ide, kepala sekolahnya tidak ada, tertunda lagi. Kalaupun ada lagi kesibukan yang lain. Itu mungkin Pak, kita sudah mempunyai ide, saya sudah berdiskusi, tetapi belum tersampaikan kepada atasan saya. Oke, berarti itu salah satu hambatan dari internal ya? Ya. Nah, kalau dari eksternal kira-kira ada hambatan nggak? Kalau dari eksternalnya mungkin hambatan yang paling ini meminta izin kali ya untuk karena untuk mengumpulkan masyarakat itu tidak semudah yang kita harapkan, karena mungkin Pak Camat atau misalkan kepala desa kepada ketua RT kepada masyarakat itu mungkin susah. Berarti berarti di sini Ibu sangat membutuhkan bantuan dari orang lain atau support dari yang lain. Nah, kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk mensosialisasikan sekolah Ibu, support yang dibutuhkan Ibu itu apa? Dari siapa aja gitu? Apa dan dari siapa aja gitu? Ya. Yang support yang paling penting itu adalah dari sekolah dulu ya Pak, dari teman, dari teman sejawat, kemudian dari atasan. Sehingga kan nanti kalau sudah diberikan izin, kita gampang kan untuk meminta kepada pihak di luar. Jadi ada legalitasnya gitu kan. Nah, kira-kira kapan rencana Ibu itu akan direalisasikan? Mungkin secepatnya Pak, minggu depan kayaknya ada kepala PLT-nya. Jadi ketika hari Jumat datang, 3 hari lagi mungkin saya akan segera langsung meminta izin ide-ide saya yang akan mengembangkan sekolah. Oke, berarti insya Allah dalam waktu dekat apa yang Ibu rencanakan akan direalisasikan dengan meminta izin dulu ya ke kepala sekolah, atau mengkonsultasikannya atau mengobrolkannya dengan kepala sekolah, sehingga nanti Ibu dengan rekan yang lain mungkin ya, Ibu akan mensosialisasikan sekolah tersebut ke masyarakat secara luas. Nah, Bu, sepertinya waktu kita sudah habis ya, karena kita itu kan ada obrolan singkat ya. Nah, dari obrolan tadi kira-kira apa yang Ibu dapat? Dari obrolan kita sekarang ini Pak, saya merasakan saya plong ya sudah membagi permasalahan saya, kegalauan saya di sekolahan baru saya. Kemudian saya juga tidak terasa ketika Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan itu, terkadang ada ide yang baru muncul gitu Pak. Kenapa tidak dari dulu misalkan saya laksanakan? Mungkin itu Pak, jadi ada ide-ide baru, kemudian memecahkan masalah. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa terrealisasi ya, dan mudah-mudahan kedepannya sekolah Ibu bisa dikenal oleh masyarakat umum ya, khususnya di Kecamatan Mangkubumi ya. Amin. Oke, Ibu, saya tunggu ya kabar baiknya dari Ibu. Mudah-mudahan di waktu dekat kita bisa ketemu lagi, dan saya pengen ngobrol dengan Ibu apa yang sudah berubah dari sekolah Ibu dan bagaimana progresnya ya dari sekolah Ibu. Oke Ibu, itu saja mungkin ya untuk obrolan kita kali ini ya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang Ibu cita-citakan, Ibu harapkan bisa terrealisasi dengan baik ya. Amin. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum Pak Anan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak Anan sudah menyelesaikan kegiatan praktek coachingnya ya. Gimana perasaannya Pak Anan? Ya lumayan, deg-degan juga gitu ya. Nah Pak Anan, tadi kan Pak Anan sudah melakukan proses coaching ya, beserta coachingnya. Nah, sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu nih. Nah, yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching? Dan tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang tadi Bapak inginkan, bahwa Bapak menguatkan pada kompetensi mendengarkan kehadiran penuh ya? Iya. Seperti apa Pak? Oke, tadi saya melakukan coaching berjalan dengan baik ya. Tadi coach saya mengutarakan beberapa permasalahannya kepada saya, dan dengan adanya beberapa pertanyaan yang saya lontarkan dengan kehadiran penuh tadi, alhamdulillah si coach bisa menemukan solusi-solusi dari beberapa permasalahannya ya, sehingga di akhir tadi si coach bisa ya untuk
punya keinginan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya gitu kan. Nah itu yang berjalan pada saat saya melakukan coaching tadi. Oh, ya. Ya betul Pak, memang menurut observasi saya juga Bapak telah berhasil, secara umum telah berhasil melakukan kompetensi yang ingin Bapak kuatkan. Sebagaimana di awal tadi Bapak sudah bisa melakukan kehadiran penuh, bahkan menurut saya Bapak juga sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Luar biasa ya Pak. Nah kemudian kira-kira nanti Pak, kompetensi apa yang lagi yang kedepannya ingin dikembangkan oleh Bapak? Mungkin ya itu ya yang tadi ya, yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya lebih menggugah lagi si coachingnya untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya yang dia hadapi dan dia miliki gitu. Oh iya, ya oke ya Pak, luar biasa menurut saya memang sebagai observer. Jadi sekali lagi Bapak sudah bisa melakukan proses coaching yang luar biasa Pak. Pertanyaan Bapak sebagai coach itu sudah sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian juga tanggung jawab. Nah, kemudian juga Bapak sudah berusaha untuk menggali dengan baik, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach yang luar biasa, sehingga coach sebagaimana yang Bapak tadi sampaikan juga banyak menemukan solusi dalam memecahkan masalahnya gitu Pak. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ngobrol lagi ya Pak. Kita bisa melakukan proses coaching lagi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.